kayaknya ya. Iya, Bu. Ini saya enggak banyak terlihat sih kalau pakai HP. Oke. Agenda hari ini kita akan membahas soal ya. Cuma sama kok wis anu kostum. Pak sudah beda kostum. Nah, masih nopo? Ngiram Oke. Halo semuanya. Bentar ya. Ini enggak enak nih pakai HP ya, sebentar. Oke. Untuk diskusi soal-soal multiple efek evaporator, soal-soal MEE, ada kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan. Halo, apakah suara saya dapat didengar ya? Dari Ya? kami itu tinggal trial, Bu. Sebenarnya itu kemarin sudah trial dan A-nya itu hampir sama, tapi ternyata tadi pagi itu setelah diteliti kembali itu kita salah dalam mengupload BPR-nya, Bu. Siapa nih? Kelompok berapa? Nomor berapa ya saya ngomong? Nggak kelihatan, Bu. Kami dari kelompok 4, Bu. Untuk Terus yang soalnya lain? Yang 5.4 untuk soalnya. Oh, 5.4. Baik. Yang lain mungkin selain kelompok 4, selain nomor 54, yang lain mungkin ada yang sudah selesai. Halo? Ada yang sudah bisa menanggapi pertanyaan saya ya? Halo? Ya, Bu. Izin masuk untuk soal 5. Ya, silakan. Masih belum, Bu, masih nyampe trial. Soal nomor berapa, Mbak? 5.3 masih belum, Bu, masih nyampe trialnya. Trial itu. Iya. Bu Ar pengen tahu ya kesulitannya apa gitu ya. Kalau hanya informasi lisan gitu, saya enggak bisa lihat pekerjaan Anda. Makanya saya sebenarnya untuk diskusi soal itu lebih suka kalau offline karena bisa tahu pekerjaan Anda. Ya, mungkin ada yang menanggapi yang lain? Mohon maaf Bu, izin masuk.
Kemarin itu susah di bagian trialnya karena kan untuk trial itu biar untuk nyamain A-nya kan Bu ya, untuk hampir sama antara A1, A2, dan A3. Nah itu untuk menentukan delta T tiap efeknya itu bingung Bu, kayak kayak kalau misalkan nggak nggak sama itu kayak trial lagi, trial terus gitu Bu. Susah di situnya. Iya, Mbak, kalau online itu kesulitan sekali ya. Saya lihat pekerjaan Anda, meskipun Anda sudah sampaikan secara lisan, cukup sulit bagi Bu Ar untuk ngecek semua pekerjaan yang sudah Anda kerjakan ya. Bisa enggak sih pahami bagaimana saya bisa ngecek secara keseluruhan? Makanya saya sebenarnya kalau bisa itu memang offline gitu. Wes tonton dia aku bengong, ayo. Baik Bu, Yang saya soal izin nomor presentasi. 53
Oke, saya sekarang baru bisa bergabung lagi. Mohon maaf ya, agak susah nih. Permisi Bu, dari kelompok kami izin untuk presentasi. Kelompok berapa itu? Nomor berapa? Kelompok 4 nomor 5.4 Bu. 5-4, 32, 5-4. Silahkan. Agak dibesarkan ya, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Suaranya kurang besar, nggak dengar saya. Oh iya Bu, sebentar. Ya, izin masuk Bu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas 5.4 dengan anggota kelompok. Saya Amani Sabita, ada Devi Andina, dia Lailatul Faiza, Fajar Anugrah Pratama, dan Mbak, jangan keburu-buru, Mbak, diulang. Oh iya Bu. Diulang, Yang- Mbak. Iya Bu. 32.5.4 ya? Iya Bu. Ya. Ada Yang siapa saja? Yang pertama ada Amani Muflia Sabita, absen 2. Amani, oke. Devi Andina Pratiwi, absen 6. Dia Lailatul Faiza, absen 7. Apa? Dia Lailatul Bu. Apa, Mbak? Oh, dia Lailatul, nggih. Fajar Anugrah Pratama. Fajar, oke. Dan Putri Sabila Rohmah. Putri Sabila, nggih. Sudah. 5 orang ya? Iya Bu. Silahkan, dilanjut, Mbak. Silahkan, lanjut. Dari soal triple evaporator feed forward diketahui dari XV-nya 0,1, TF-nya 37,8 derajat Celcius, untuk X3-nya 0,5, untuk evapornya 6,76 kPa, lalu untuk F-nya 13.608 kg per hours. Lalu untuk U1-nya diketahui 6.246 W per M kuadrat kali K, lalu untuk U2-nya 3.407, dan U3-nya 2.271. Untuk PST-nya diketahui dari 58,6 kPa. Lalu diubah ke kPa diketahui 159.925 kPa absolut. Lalu yang ditanyakan itu A dan S. Langsung masuk ke step 1, yaitu mencari T3 dengan interpolasi data pada appendix A.2 strip 9A dengan suhu diketahui di antara 35 dan 40 dan tekanannya
diketahui sebagai berikut dan didapatkan T3 dari interpolasi data 38,2276755 derajat Celcius. Lalu kita langsung ke step 2 mencari F dan L dari neraca massa total. Dengan neraca massa total dengan rumus F sama dengan V tambah L. Ya, dan tinggal dimasukkan dan didapatkan sebagai berikut. Lalu neraca massa komponennya didapatkan L3 yaitu 2.721,6 kg per hours. Dan didapatkan bersama dari neraca massa total dan komponennya sebagai berikut. Boleh scroll ke bawah. Ya, dan didapatkan karena diasumsikan V1 sama dengan V2 dan sama dengan V3, maka didapatkan 3.628,8 kg per hours. Lalu masih di step 2 yaitu mencari L dari masing-masing evaporator. Dan dari evaporator satu ini, dari rumus F sama dengan L1 ditambah V1, kita tinggal masukkan. Dan didapatkan nilai dari L dari evaporator 1 ini sebesar 9.979,2. Lalu dari evaporator 2, L1 sama dengan V2 ditambah L2 dimasukkan dalam bersamaan dan didapatkan nilai dari L2-nya itu 6.350,4. Dan dari evaporator 3, L2 sama dengan V3 ditambah L3 dimasukkan dan didapatkan L3 sebesar 2.721,6. Baik, dari sini akan saya lanjutkan. Jadi untuk step di sini itu ada mencari fraksi dari NaOH setiap aliran dengan menggunakan neraca mol komponen. Jadi pada evaporator 1 atau Fx1 itu rumusnya itu F kali XF, di mana V dikali XF, kemudian L1 dikali X1, kemudian didapatkan hasil untuk X1-nya atau fraksi NaOH-nya itu adalah 0,13636. Lalu kemudian untuk evaporator 2 atau Fx2 itu neraca mol komponennya itu ada L1 kali X1 sama dengan L2 kali X2. Ini yang masuk dikurang sama dengan yang keluar. Lalu kemudian didapatkan fraksi NaOH-nya pada efek 2 ini adalah 0,21428. Lalu kemudian pada evaporator 3 atau efek 3 itu sebenarnya sudah diketahui bahwa X3-nya kan 0,5, jadi kita harus melakukan check balance juga. Jadi untuk persamaannya itu adalah L2 kali X2 sama dengan L3 kali X3. Kemudian sudah didapatkan check balance-nya itu juga sama dengan yang diketahui, yaitu 0,5. Untuk selanjutnya masuk ke dalam step 3, di mana pada step 3 itu mencari T1 dan TS pada setiap efek, di mana kita harus mencari T saturated, kemudian kita mencari boiling point rise-nya. Untuk T saturated-nya ini kan diketahui T pada feed itu kan 38,2 ini setelah diinterpolasikan pada appendix, lalu kemudian ditarik garis ke bawah sampai garis fraksi NaOH yang teruapkan. Jadi untuk fraksi NaOH yang teruapkan itu kan
ada 50%. Lalu kemudian ditarik garis ke kanan sampai diketahui T saturated atau boiling point dari sodium hidroksida itu. Lalu kemudian didapatkan T saturatednya adalah 74 derajat Celcius. Kemudian untuk BPR-nya itu rumusnya adalah T saturated dikurangi dengan T1 atau T yang sudah diinterpolasikan dari atas tadi. Ini lalu didapatkan boiling point rise ketiga dari efek tiganya itu adalah 35,772. Lalu untuk mengetahui BPR1 dan BPR2 itu kita harus mengira-ngira, kan sudah diketahui BPR3 kan juga sudah dihitung fraksinya, jadi dikira-kira BPR3 itu dijadikan sebagai acuan dan dilihat fraksi NaOH dari efek 1 dan efek 2 sehingga diasumsikan BPR1-nya itu adalah 9,13 dan BPR2-nya adalah 17,89. Lalu kemudian step 6 di sini mencari T1, T2 dan T3. Yang pertama harus dilakukan ini adalah mencari sigma delta T di mana rumusnya itu adalah TS dikurangi T3 di mana sigma delta T-nya itu diperoleh 76,397 derajat Celcius. Lalu kemudian untuk hasil dari untuk rumus dari delta T1 itu ada sigma delta T dikali 1/U1 dibagi 1/U2 tambah 1/U1 tambah 1/U2 tambah 1/U3. Lalu kemudian diperoleh untuk delta T satunya itu adalah 13,68 dan pada efek 2 itu delta T2-nya adalah 25,083. Lalu kemudian untuk evaporator 3 itu diperoleh delta T3-nya adalah 37,631. Nah, sebenarnya setelah dari delta T1 ini kan dihitung sampai ke bawah hingga menemukan A. Tapi karena A-nya yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan asumsi dengan pernyataan di soal di mana ruas area A itu semuanya sama, jadi kita harus melakukan trial delta T dengan melihat sigma delta T-nya. Jadi kita harus menaik turunkan nilai dari delta T1 dan delta T2 dan delta T3, namun kita harus melihat bahwa sigma delta T-nya itu harus tetap sama. Nah, dari kelompok kami ini sudah melakukan trial dan diperoleh trial delta T1 nya adalah 7,54 dengan dikurangi 6,135. Kemudian untuk delta T2-nya itu diperoleh dengan dikurangi 5,865. Kemudian untuk trial delta T3-nya itu diperoleh dengan ditambah 12. Untuk sigma delta T-nya ini kami juga sudah mengecek bahwa sigma delta T-nya itu sudah sama dengan sigma delta T yang sudah dihitung. Lalu kemudian setelah dilakukan trial itu dilakukan perhitungan T1 dengan rumus TS1 dikurangi delta T1 dan hasilnya 107,0773 dan TS-nya ini sudah diketahui yaitu 114,6246. Kemudian sama dilakukan pada efek 2 untuk T2-nya itu rumusnya T1 dikurangi BPR1 dikurangi delta T2, jadi diketahui hasilnya delta T2-nya adalah 76,72. Kemudian TS-nya juga sudah dihitung untuk rumusnya T1 dikurangi BPR1. Lalu kemudian untuk yang efek 3 itu juga dihitung T3 sama TS3-nya. Untuk T3-nya rumusnya adalah T2 dikurangi BPR2 dikurangi delta T3. Ini delta T3-nya untuk delta T-nya itu delta T yang trial ya. Jadi T3-nya itu diketahui 11,207 dan TS3-nya itu 60,83. Kemudian yang step 4 di sini kita mencari entalpi pada setiap efek. Jadi kan diketahui XF-nya itu 0,1, lalu kemudian TF-nya juga sudah diketahui 37,8. Jadi kita plot dari fraksi NaOH-nya dari bawah lalu kemudian sampai menuju ke suhu dari TF sampai 37,8 ini hasilnya adalah entalpinya 160 kJ per kilogram. Lalu kemudian pada efek 2 itu konsentrasi
konsentrasi NaOH-nya juga sudah diketahui yaitu 0,136, kemudian T1-nya 107, kemudian sama seperti yang efek 1 tadi di plot fraksi etanolnya sampai menuju ke suhu dari T1-nya, lalu kemudian ditarik garis ke kanan sehingga ketemu entalpinya adalah 380. Hal itu juga berlaku pada efek 3, di mana pada efek 3 itu diketahui X2 atau fraksi mol dari etanolnya adalah 0,21. Lalu kemudian ditarik garis sampai T2-nya, kemudian ketemu entalpinya 301 kJ per kilogram. Lalu kemudian yang nomor 7 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, setelah menentukan entalpi pada step 4, dilanjutkan menentukan neraca energi pada masing-masing efek. Nah, untuk efek 1, V1 sama dengan F dikurangi L1, sehingga didapatkan persamaan V1 sama dengan 13.608 dikurangi L1. Kemudian untuk yang efek 2, L1 sama dengan V2 ditambah 2, dan didapatkan persamaan V2 sama dengan L1 dikurangi L2. Untuk efek 3, L2 sama dengan V3 plus L3, sehingga V3 sama dengan L2 min 2721,6. Nah, 2721,6 ini sudah didapatkan dari atas pada saat perhitungan L. Kemudian mencari panas laten pada dari setiap evaporator menggunakan interpolasi. Untuk panas laten efek 1 itu didapatkan interpolasi menggunakan appendix A.A29 di Genkoplis dan didapatkan panas laten pada suhu 107,07228 adalah 2237,608. Kemudian menentukan panas laten pada efek 2, yang pertama adalah mencari HV-nya terlebih dahulu pada suhu 78,7286 dan didapatkan entalpinya itu adalah panas latennya itu adalah 2640,8641. Kemudian mencari entalpi liquidnya pada suhu 78,7286 dan didapatkan panas latennya adalah sebesar 329,615, sehingga didapatkan panas laten dengan mengurangi entalpi vapor dan dikurangi entalpi liquid sama dengan 2311,24876. Selanjutnya mencari panas laten di efek ketiga pada suhu 11,2076, mencari entalpi vapor terlebih dahulu dan didapatkan entalpi vapornya itu adalah 2521,422, dan selanjutnya mencari entalpi liquidnya pada suhu 11,2076 dan didapatkan entalpi liquid sebesar 47,0826, sehingga panas laten pada efek ketiga ini didapatkan HV-HL sama dengan 2474,3396. Kemudian menentukan lambda steam pada suhu 114,6246 dan didapatkan entalpi vapornya itu adalah 2698,0369. Selanjutnya mencari entalpi liquidnya pada suhu 114,6246 dan didapatkan entalpi liquidnya itu adalah 480,959, sehingga panas laten dari steam didapatkan sebesar 2217,07785 kJ per kilogram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, selanjutnya yaitu menghitung energinya dari rumus yang pertama. Evaporator yang pertama itu rumusnya diketahui F dikali HF ditambah S dikali lambda S sama dengan V1 kali lambda 1. Nah, itu diketahui dari rumus tadi, diketahui dan ditemukan persamaan dari persamaan 1 yaitu 2237,60802 L1 dikali L1 ditambah 2217,07785 dikali S sama dengan
28272090 dari persamaan 1. Nah, selanjutnya yaitu dari evaporator diketahui rumusnya yaitu sama dengan L1 dikali H1 ditambah V1 dikali lambda 1 sama dengan V2 dikali lambda 2. Nah, diketahui dari persamaan ini, dari persamaan 2 yaitu 3655928,9 sama dengan 4617,84773 dikali L1 min 2311,248876 dikali L2 yaitu persamaan 2. Nah, selanjutnya yaitu di evaporator dengan rumus L2 dikali H2 ditambah V2 dikali lambda 2 sama dengan V3 dikali lambda 3. Nah, diketahui persamaannya sebagai 67346162,51 sama dengan min 2311,2488 dikali L1 ditambah 4484,55883 kali L2 dari persamaan 3. Nah, selanjutnya itu dari persamaan 1 dan 1, 2, 3, maka didapatkan eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, untuk persamaan dari eliminasi 2 dan 3 ini disamakan dari L1-nya dikalikan min 1,99799, maka didapatkan dari hasilnya yaitu diketahui L2-nya sebesar 4437,2484 kg per hour. Nah, selanjutnya yaitu disubstitusikan L2 ke persamaan 2. Nah, yaitu dari persamaan 2 tadi diketahui nilai L1 dari persamaan 2 tadi dimasukkan nilai L2-nya. Nah, diketahui L1-nya sebesar 10.137,8015 kg per hour. Nah, selanjutnya dari persamaan L2 kan diketahui L1-nya. Nah, L1 ini dimasukkan ke persamaan 1. Nah, setelah dimasukkan akan ditemukan nilai S-nya sebesar 2.520,2817 kg per hour. Nah, selanjutnya yaitu menghitung masing-masing V aktual. Nah, untuk masa untuk F1, F2, dan F3, untuk F1-nya sama dengan F min L1. Nah, diketahui dari nilai V-nya, dari nilai F-nya 13.608, maka nilai F1-nya dikurangi L1, diketahui hasilnya 3.470,19849 kg per hour. Selanjutnya itu menghitung dari F2, dari rumus L1 sama dengan V2 ditambah L2. Nah, maka dari F2-nya diketahui dari L1 dikurangi L2 sebesar 5.700,553 kg per hour. Selanjutnya menghitung nilai V3 dari rumus L2 sama dengan V3 ditambah L3, maka V3 sama dengan L2 dikurangi L3-nya 2721,6, maka diketahui hasil V3-nya 17.715,65 kg per hour. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu untuk step 5 mencari Q dan A. Yang pertama yaitu mencari Q pada masing-masing evaporator. Untuk evaporator 1, untuk Q1 menggunakan rumus S kali lambda S. Didapatkan hasil untuk Q1 yaitu 5587663,98 kJ per hour dan dijadikan watt menjadi 1552128,883. Untuk selanjutnya yaitu pada evaporator 2 menggunakan rumus Q2 sama dengan V1 kali lambda 1. Untuk Q2 didapatkan hasil 776443,98 kJ per hour diubah menjadi watt menjadi 2156928,883. Untuk selanjutnya yaitu pada evaporator 3 menggunakan rumus V2 kali lambda 2 didapatkan hasil Q3-nya yaitu 13175,396,3 kJ per hour dijadikan watt menjadi 3659832,301 watt. Untuk selanjutnya yaitu step terakhir mencari A dari setiap evaporator. Untuk mencari A-nya yaitu menggunakan rumus Q per U kali delta T. Untuk A1 yaitu didapatkan hasil 32,92546 meter persegi. Dan yang untuk A2-nya didapatkan 32,94135102. Untuk A3-nya didapatkan hasil 32,4
7068,053. Nah, selanjutnya dari ketiga A tersebut ini di average menjadi dan didapatkan hasil 32,779162 meter persegi. Sudah? Mbak? Sudah, Bu. Sudah? Baik. Ini step keberapa ini terakhir? Step 5, Bu. Step kelima. Betul? Step kelima sudah selesai. Step kelima langsung udah selesai ya? Halo? Iya, Bu. Ya, step kelima sudah selesai ya ini? Halo? Apakah suara saya tidak didengar ya? Ayo, halo, Amani. Apalagi Bu Putri, Dia, Iya. Fajar, dan Putri Sabila. Apakah setelah step kelima sudah selesai? Izin masuk, Bu. Iya, Bu, karena kami tidak memakai CP. Nggak dengar saya, kurang keras. Iya, Bu, dari soal kami hanya sampai step 5 soalnya tidak menggunakan CP. Yuk, ya iya, kalau NaOH kan memang pakai cap ya. Memang tidak menggunakan CP. Cuman pertanyaan saya bukan itu. Waktu Anda mengasumsikan ini awal ya, V1, V2, V3 sama, ya. Apakah tidak perlu men-trial untuk V1, V2, V3 ya? Awalnya V berapa? V-nya akan dianggap sama ya? Dari kami itu V-nya tidak di trial, Bu. Yang di trial itu delta T-nya. Loh iya. Loh, awal V-nya kok nggak di trial? Coba kembali ke step 1. Step 2 itu ya. Step 2. Coba. Step 2, Mbak. Mana? Step 2. Ya. Turun ke atas lagi. Nah, ini step V1 tambah V2 tambah V3 berapa? Kan Anda asumsikan sama ini. Iya, Bu, masih diasumsikan sama. Nah, ketika di step berapa? 5 ya. V-nya atau step 4 ya. Hasil V-nya kan tidak sama tuh. Iya, Bu. Bagaimana Anda melakukan ini? Karena V-nya baru ya. V-nya tidak sama. Ya. Ada V baru ya. Kemudian ketika menghitung E atau Q dari hasil perhitungan itu ya kan ada S, V1, V2, V3 yang baru untuk menghitung Q
Coba ke bawah. Sudah pakai V yang baru ya? Ya, Mohon nilai V1 V2 jauh lebih tinggi ya dari V1. Kemudian V3-nya berapa? Ya, V3-nya kecil. Ya, padahal selisih ininya cukup jauh X-nya ketika masuk dengan ini ya. Jadi V3-nya cuma 1.700 ya. Padahal delta X-nya cukup tinggi ya. Yang di tangki 3 atau yang di ini. Ya. Apakah nilai Q yang Anda hitung itu menggunakan yang baru ya? mohon maaf Bu, ini sudah dicek dan menggunakan yang baru Bu. Oke, sudah dicek dan menggunakan yang baru, enggak apa-apa sih. Cuma nilai V-nya juga black ya, artinya enggak apa-apa sih. Kalau memang sudah dicek dan menggunakan yang baru, semoga benar. D310 dikalikan P1 coba Mbak. Itu efek 2 ya, efek 1 coba. D304 itu apa? S dikalikan lambda ya. D201. Lambdanya berapa lambda S-nya? D261 piro? D261 berapa? 2217 itu lambda S. Dari suhu ya 159 ya. Lambda S 217 itu dari menambah 114. Itu di efek 1 ya? 159. Ya, 114 suhunya, oke. Steam table-nya berapa itu? Ketemu berapa? Untuk lambda S. Dua 17 ya, betul. Kilojoule per kilogram, oke. Itu untuk Q1. Terus di evaporator 1 itu neraca neraca emisinya F kali lambda. Kok kali neraca panas efek 1 Mbak. F HF ditambah S lambda S sama dengan apa?
L HL1 ditambah V1 lambda 1 ya. L-nya sudah masuk atau belum? Datumnya berapa ini? Anda buat datum berapa? Tadi Mas Fajar ya? Di step 4, datumnya dibuat berapa itu? F, HF, S ditambah S lambda S sama dengan L1, harusnya ada L1 ya, tidak sama, hanya sama dengan V1 lambda 1. Ada L1, HL1 ditambah V1 H1 ya, atau Anda pakai H1 dicek berapa? L-nya kok nggak dihitung, Mbak? Anda pakai datum berapa itu? Kalau NaOH dengan menggunakan apa? Enthalpy concentration berarti harus ada L1 karena datumnya 0 ya. Bu, mohon maaf. Jadi kalau sudah ditentukan datumnya itu sama dengan 0, itu kita menggunakan CP ya Bu untuk yang perhitungan. Enggak CP, karena NaOH. Enggak CP, tapi datumnya 0 ya. Karena Anda pakai enthalpy concentration. Enthalpy concentration itu kan dari tabel berapa itu kan datumnya 0, Mbak. Sehingga HL-nya punya nilai. Bukan itu enthalpy concentration, Mbak. Enthalpy. Artinya, nah ini X-nya kan tahu. Berarti kan enthalpy liquid yang keluar sebagai produk di FR1 itu kan tahu X-nya ya, XL1. Nah, Anda masukkan enthalpinya. Kan dia punya nilai enthalpy itulah 160. Itu kan tahu ya. Jadi L1 berapa dikalikan enthalpy HL1 ya, Mbak? Iya Bu, baik Bu, sudah paham Bu. Sudah paham? Izin konfirmasi ya Bu. Jadi untuk yang neraca energinya ini tadi kan ditambah berarti F kali HF ditambah S kali lambda S sama dengan L1 dikali entalpi itu tadi ya Bu ya. Kemudian ditambah V1 dikali lambda 1 seperti itu Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Itu belum ya? Belum dihitung ya? Masih belum Bu. Ya, bukan karena CP, Mbak. Bukan karena CP, jadi karena datum. Kalau datumnya itu TL atau T1 itu enggak usah dihitung, tapi karena datumnya 0, dengan melihat itu figur enthalpy concentration, maka punya nilai dia. Semua juga, evaporator 2 juga ya. Masuk itu apa? Di evaporator 2. Masuk L1, HL1 gitu ya.
ditambah V1 lambda S2 ya. Sama dengan L2 HL2 ditambah V2 H2 gitu ya. Iya, Bu. Apakah sudah dihitung seperti itu? Dari neraca energinya masih belum, Bu, untuk yang L1 dikali Nah. entalpi itu. Iya, saya hanya ngecek V-nya loh, Mbak loh. V-nya kok gede banget yang V2. Berarti ada yang salah itu di persamaan neracanya ya. Baik, Bu. Sebelumnya izin tanya, Bu. Berarti untuk V aktualnya ini nggak harus, maksudnya nggak jomplang lebih jauh-jauh gitu ya, Bu? Berarti. Iya, V1, V2, V3 kan asalnya diasumsikan sama. Ya. Asalnya kan diasumsikan sama, V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ya. Setelah dihitung, kemudian kan ketemu lagi V1, V2, V3. Ya. Itu biasanya tidak jauh berbeda dari asumsi satu pertama. Ya katakan berapa lah ya, 3.000 berapa, 4.000 berapa, mungkin balik lagi ke 3.000 berapa gitu. Misalnya seperti itulah. Punya mulut juga black ya. Yang V3 terutama, V3-nya kok 1.700 gitu, saya sudah curiga. Oh, ini mungkin di neraca panasnya ada yang tidak teliti gitu. Mas Fajar. Iya, Bu. Ya, itu tadi sudah ketemu bahwa neraca panasnya tolong dicek lagi ya untuk tiap-tiap efek ya, tiap-tiap evaporator. Bu, mohon izin bertanya kembali, Bu ya. Jadi setelah di neraca energinya itu yang L1 dikali entalpi itu dimasukkan, itu apa nanti imbasnya V1, V2 sama V3-nya itu tidak jauh berbeda ya, Bu? Atau V1, V2 sama V3-nya itu harus juga di trial seperti itu, Bu? Ya, itu perkiraan ya kalau sering melakukan trial ya, kalau data Anda benar juga ketika menginterpolasikan juga benar, itu biasanya tidak jauh beda, Mbak. Bahkan penguapan di V3 itu justru lebih besar. Kenapa? Dari X1 0,1 ya, masuk ya. X2 keluar dari X1 atau keluar dari tangki 1 itu 0,1 ya. Kemudian di efek 2 itu keluarnya 0,2 ya. Berarti kan V-nya tidak terlalu besar juga. Tapi ketika di tangki 3 harusnya V-nya besar karena dari 0,2 ke 0,5, Mbak. Ya. Logikanya kan seperti itu ya. Sehingga V3-nya justru paling besar gitu sih kalau saya lihat logika angka. Dan tidak sama, tapi paling besar di tangki 3 karena konsentrasi perubahan konsentrasinya dari X2 ke X3 itu cukup besar ya. Paham, Mbak? Siapa yang jawab? Iya, Bu, insya Allah Putri, nanti dicoba lagi. Ini siapa yang Dwi Putri atau Putri Sabila? Saya Devi Andina, Bu. Oh, Devi. Devi. Ya. Aku nek Devi kok ya apal ya suarane Devi. Iya, Bu. Aku apal sih nih suaramu, Vi. Aku enggak apal. Ini kalau lewat online ini repot, Bu, enggak lihat wajahmu. Iya, Vi. Devi bisa paham maksud saya ya?
Insya Allah Bu, nanti dicoba dulu sama teman-teman. Kalau masih ada kendala besok ditanyakan lagi Bu. Iya, logikanya gitu. Kalau perubahan konsentrasinya itu tidak terlalu jauh, kan dampaknya ke laju uap yang keluar ya. Ya Bu. Logikanya gitu. Devi, paham? Ya Bu, insya Saya Allah. ngeceknya dari situ sih. Ya, meskipun perbedaannya enggak terlalu jaglek tuh. Logikanya, loh, P3 kok cilik gitu ya. Perubahan konsentrasinya cukup besar gitu ya. Itu saja sih buat ngecek. Ya, oh berarti ada yang salah ini di dalam persamaan apakah neraca massa, kalau neraca massanya is oke, berarti di persamaan neraca panas gitu ya. Datumnya tolong dicantumkan ya. Seperti itu untuk 54. Kemudian kalau enggak cocok berarti nanti Anda bisa ubah ke BPR ya. BPR ya, BPR itu juga tergantung X ya. Artinya cara sebenarnya ya untuk berpikir logika perhitungan, Anda boleh menghitung dulu tanpa BPR satu ya. Kemudian setelah tanpa BPR cukup ini, Anda coba cek dengan BPR. BPR diceknya memang pakai during line ya. Tadi sudah benar sih nampaknya untuk trial BPR. Tapi nanti seandainya ini di perhitungan akhir itu hanya masih tidak sama atau jauh berbeda, bisa jadi karena trial BPR gitu ya. Baik Bu. Ya, oke. Semoga dicoba lagi ya. Semoga bisa ini ya, bisa pas ya. Oke, apakah bisa diakhiri atau ada pertanyaan dari teman yang lain? Karena BPR itu juga dari X ya, Mbak Devi. BPR itu dari X. Jadi BPR 3 memang benar, itu biasanya paling besar dibandingkan BPR 2 dan BPR 1 karena di BPR 3 itu konsentrasinya cukup tinggi. Jadi kalau BPR di tangki 3 itu paling besar memang benar, logikanya benar ya. Dan BPR di tangki 1 kecil, paling kecil, BPR di tangki 2 memang sedikit di atas BPR 1. Itu logikanya sudah benar ya untuk BPR. Namun ya dicek lagi di neraca panas ya. Sebaran suhunya apakah sudah digambarkan ya? Sebaran suhu yang saya maksud adalah di step 3. Di step 3, sebaran suhunya apakah sudah disampaikan? Artinya sebaran suhu itu di 3 efek. Di efek 1, T1 berapa, T1 berapa gitu ya. Karena ada BPR di efek 2 berapa, ya TS2-nya, kemudian T2 berapa, itu sebaran suhu yang di Jikoplis kalau Anda pakai edisi 4, itu halaman 546, atau di akhir step ketiga. Ya, seperti contoh soal itu distribusi suhu di akhir step ketiga, paling akhir. Tolong digambarkan ya distribusi suhunya. Bisa lihat di contoh soal halaman 546. Dicatat ya yang lain, Fajar dan teman-teman. Kalau di edisi 4 itu di halaman 546. Catatan untuk distribusi suhu ya.
Baik, Bu. Sudah ada pertanyaan lagi untuk soal 54. Ada pertanyaan, silahkan. Itu ditulis Devi halaman, cek halaman 546. Ya, edisi 4 ya, edisi 4 yang itu. Bukan edisi 5 ya. Ya. Coba yang lain juga mengecek ya. Artinya mengecek itu betul-betul membantu itu. Artinya Anda buka semua laptop Anda ya. Anggota di kelompok ini ada Amani, ada Dia, ada Fajar, ada Putri, ada Devina. Itu buka semua 5 laptop ya. Untuk mengantisipasi ketidaktelitian kalau dibuka satu laptop, itu yang lain bakal diem dan tidak bisa mengecek. Itu ya, Fajar dan teman-teman. Bu Ar sarankan Anda buka semua laptop Anda ya. Coba ini dikopas, kemudian kembalikan ke masing-masing laptop, kemudian ikuti step by step langkah seperti contoh soal. Paham? Iya Bu, sudah Ya, paham. Bu. Ya, kalau satu teman Anda tidak akurat, bisa dilihat dari teman yang lain yang mungkin bisa menemukan akurasi dari angka-angka itu. Ya, saran saya seperti itu. Baik, ada pertanyaan mungkin untuk teman-teman yang lain? Dari teman-teman insya Allah sudah sedikit paham, Bu. Nanti mungkin kalau kurang paham bisa dikonsultasikan kembali, Bu. Ya, Anda untuk konsultasi tidak harus di ini ya, boleh setiap saat ketika buat ada waktu Anda boleh langsung ke ruang saya ya untuk menyingkat waktu ya. Baik, Bu. Ya, baik. Devina, bisa ditutup ya mungkin kalau tidak ada pertanyaan lanjut untuk soal ini atau bisa dilanjutkan dengan kelompok yang lain ya. Ya, Bu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok yang lain yang sudah siap untuk mempresentasikan, bisa dilanjut. Loh, kok enggak ada? Yang lain silakan. Yang lain belum siap. Belum Bu. Belum, Basit. Basit kelompok berapa?
Basit, kamu nomor berapa, Basit? Nomor 32.5. 325.5. 32.5 berapa? 352. 52, Bu. 325. 32.5. Kira sih. Strip 2. Oh, strip 2. Baik. Belum selesai pekerjaan teman grup kelompoknya. Izin masuk, izin menjawab. Untuk yang nomor 32.5 strip 2 itu kelompok kami masih melakukan 1 kali trial, Bu. Jadi nilai Ya. A-nya itu masih lumayan cukup jauh. Begitu. Ini yang Dwi Putri ya, Dwi Putri, Basit, siapa saja Dwi Putri? Kelompoknya itu ada saya, Ahmad Basit, kemudian Farah Asria, Farah, kemudian ya. Sylvia Eka, kemudian Sylvia Eka, Idela. Idela. Baik. Berarti sudah 1 kali trial ya. Karena ini 52 ini forward juga ya. Bahkan lebih mudah karena poin-poinnya diabaikan ya. Relatif maksud saya lebih mudah. Apalagi yang double 5. Ya, saya tunggu ya, Dwi Putri. Baik, Ibu. Ya. Yang double 5 reverse. Siapa ya? 53. Kelompok saya, Bu, tapi masih belum selesai juga. Oh gitu, Ari Yesika. Iya, Bu. 32.53 ya. Ari Iya, Yesika sama siapa saja? sama Balgis Sulha, Bagis, oke. kemudian Vidya, Ya. kemudian Ronald Kagen. Ronald Kagen. Iya, Bu. Sudah. Sudah cuma 4, Bu. Oh, cuma 4. Ya, oke. Yang lain 55 ya. Ini cuma F-nya aja yang diasumsikan awal 1000, kemudian dihitung balik setelah ketemu S ya. Dikembalikan ke nilai area ya, area dan ininya dilakukan perhitungan actual feed rate ya, dikalikan dibagi area yang sudah dihitung tadi ya, dikalikan 1000 ya Mbak, untuk cari F aktual. Lebih cepat karena ini double 5 meskipun reverse ya. Sudah melakukan trial berapa kali? Halo? Iya, Bu, masih 1 kali, masih mencoba, Bu. Belum ketemu A-nya? Belum, Bu. Oh, belum. Ya. Oke, enggak apa-apa, dilanjut ya. Jangan lama-lama ya. Ari Yesika, temannya Ya, suruh buka laptop semua ya, jangan cuma 1 laptop ya. Semua harus buka laptop sehingga ada 4 orang yang melakukan trial ya. Gitu ya. Jangan cuma 1 laptop, yang lain diem, hanya memperhatikan temannya mengerjakan, jangan seperti itu ya. Untuk semua kelompok
Bu harapkan semua laptop Anda terbuka dan ikut menghitung ya. Ojo njagakno hitungane koncone gitu ya. Apakah dipahami? Baik Bu, dapat dipahami. Ya, tapi Jessica suruh buka semua temennya ya. Ada Babis, ada Vidya, ada Ronald ya. Oke, kelompok soal 53. Kemudian kelompok soal 54 tadi sudah presentasi dan masih ada revisi. Soal 55 double pipe ya, triple ya. Soal 55 siapa? Permisi Bu, untuk soal nomor 55 baru 1 kali trial. Siapa? Laili? Iya Bu. Laili ada siapa saja kelompokmu? Ada Elva. Terus? Geraldo. Ya. Puspita. Puspita. Tri. Sama Sylvia Ariel. Oh, sama Sylvia Ariel. Baik. Ya. Sampai sudah menghitung A karena ini double pipe ya. Oh, enggak, saya triple effect ya. Cuman dia reverse ya. Triple effect dengan reverse harus benar dulu diagramnya ya, satu. Kemudian Anda diminta menghitung A dan S sama ya, seperti soal nomor 4 tadi sama ya. Cuma ini badannya reverse ya. Yang nomor 4 kan forward gitu ya. Dan sama-sama larutannya NaOH. Seperti itu. Kesulitannya apa, Laili? Ini Bu, sebenarnya sudah. Iya, Bu. Jangan mengerjakan sendiri ya. Ini Bu, teman-temannya suruh buka laptop semua ya. Iya, yang cepet ya. Halo, Laili, kesulitannya apa? Ini Bu, sebenarnya sudah sampai yang mencari A, tapi dari yang step yang mencari BPR itu kami pakai yang rumus yang 1,78x plus 6,22x kuadrat, nggak pakai yang plot diagram. Tapi A-nya sudah dekat gitu Bu, V-nya juga sudah dekat. Bisa dipresentasikan? Ya, kelompoknya Laili apakah sudah bisa dipresentasikan? Iya Bu, bisa di-share screen oleh Sylvia Ariel. Silakan, silakan. Kemudian yang saya tanya sebelum sambil menunggu temannya yang soal 55 akan presentasi, yang soal 56 sudah selesai. Halo, soal 56 siapa ya?
Halo? Siapa yang kebagian soal 56? Halo? Iya, Bu. Untuk nomor 56 belum selesai, Bu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari akan membahas soal 5 Silakan Mbak, kurang keras ya suaranya ya. Kok enggak dengar nih? Ayo Mbak, silakan. Ini yang presentasi siapa ya? Elva ya? Pak? Baik, di sini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan soal 32.5 strip 5 mengenai triple effect evaporator dengan aliran reverse. Jadi diketahui F-nya yaitu 2410 kg per jam dengan XF yaitu 0,1 dengan suhu feed masuknya yaitu 48,9 derajat Celcius dan juga untuk X1-nya yaitu 0,5 dengan suhu S1 178,3 derajat Celcius dan P3-nya 10,34
Pascal absolut. Untuk U1 dan U2 sama U3-nya itu sama, yaitu 2840 W per M kuadrat K. Yang ditanyakan yaitu A dan S. Untuk step pertama, mencari T1 rated pada P3 yaitu 10,3 kilopascal dari appendix A.2-9 Ginkgo-Pliss diperoleh pada tekanan 10,34 itu diperoleh T1 rated waternya yaitu 46,36 derajat Celcius. Kemudian mencari BPR dengan persamaan BPR pada evaporator nomor 1 dengan X sama dengan 0,5 sehingga didapatkan BPR 1 yaitu 2,445. Maka diperoleh T1-nya dari T1 rated water ditambah BPR 1 yaitu 48,80 derajat Celcius. Kemudian untuk mencari flow rate masing-masing aliran dari neraca massa, yang pertama digunakan neraca massa total dengan persamaan F sama dengan L1 ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3, sehingga diperoleh nilai L1 sama dengan 4082 kg per jam. Kemudian diperoleh nilai V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 16.328 kg per jam. Selanjutnya mencari nilai V masing-masing evaporator dengan diasumsikan jumlah vapor yang teruapkan masing-masing efek itu sama. Sehingga V1 sama dengan V2 sama dengan V3 yaitu 5.442,67 kg per jam. Dengan cara dari V1, V2 sama V3 yang diperoleh dibagi 3. Kemudian digunakan neraca massa. Untuk persamaan yang pertama yaitu F sama dengan V3 ditambah L3 sehingga L3 diperoleh 14.967,3 kg per jam. Kemudian untuk persamaan L3 sama dengan V2 ditambah L2 diperoleh nilai L2 yaitu 9.524,67 kg per jam. Untuk mencari nilai L1 diperoleh dari L2 sama dengan V1 ditambah L1. Diperoleh nilai L1 yaitu 4.082 kg per jam. Kemudian dari nilai L yang sudah dihitung dimasukkan ke dalam neraca komponen. Untuk yang pertama yaitu F dikali XF sama dengan L3 dikali X3 sehingga diperoleh nilai X3-nya yaitu 0,14. Untuk persamaan L3 dikali X3 sama dengan L2 dikali X2 diperoleh nilai X2 yaitu 0,21 dan juga untuk nilai X1 yaitu 0,5. Baik, kemudian untuk step selanjutnya yaitu mencari boiling point rise dari masing-masing efek dengan menggunakan persamaan 1,78x ditambah 6,22x kuadrat. Untuk BPR satunya ditemukan hasil 2,45, untuk BPR 2 0,67, dan untuk BPR 3 ditemukan 0,36. Kemudian untuk mencari sigma delta T
menggunakan rumus TS dikurangi T3 minus BPR1 ditambah BPR2 ditambah BPR3. Kemudian ditemukan hasil sigma delta T sebesar 128,47 Celcius. Kemudian untuk mencari delta T1 menggunakan rumus sigma delta T dikali 1/U1 per 1/U1 ditambah 1/U2 ditambah 1/U3. Nah, kemudian delta T1 ini sama dengan delta T2 dan juga delta T3 ditemukan hasil 42,8248 Celcius. Nah, sementara itu karena feed dingin yang masuk pada efek nomor 3, maka efek ini membutuhkan panas yang lebih banyak. Kemudian diasumsikan untuk menaikkan delta T3 serta menurunkan delta T1 dan delta T2. Untuk delta T3-nya dinaikkan sekitar menjadi 45,9, untuk delta T2 41,65 dan juga delta T1 diturunkan menjadi 40,8. Kemudian mencari titik didih aktual setiap efek. Untuk T1-nya itu mencarinya dengan rumus TS dikurangi delta T1. Untuk TS1-nya diketahui 178,3 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam rumus dan diperoleh T1-nya 137,5 derajat Celcius. Untuk T2, mencarinya dengan T1 minus BPR1 minus delta T2 dihasilkan 93,41 derajat Celcius, dan yang terakhir T3 adalah T2 min BPR2 min delta T3 diperoleh hasil 46,84 derajat Celcius. Nah, untuk gambaran dari suhu pada efek 3 dapat digambarkan sebagai berikut. Ini untuk efek 1, efek 2, efek 3, kemudian ke kondenser. Untuk yang selanjutnya, yaitu step 4, menghitung CP liquid masing-masing efek pada persamaan CP 4.19. Untuk F-nya, CP-nya 3,96 kJ per kg, untuk L1-nya itu 3,02, dan untuk L2-nya 3,69, dan L3-nya 3,87. Selanjutnya, mencari entalpi H pada vapor stream yang berbeda-beda dengan datum air pada 0 derajat. Kemudian untuk yang pertama itu efek 1, T1-nya itu 137,5, kemudian TS1-nya 178,3, dan TS2-nya 135,06. Untuk boiling BPR 1-nya diketahui 2,45. Selanjutnya untuk H1-nya itu dihasilkan 2731,99, ini dari interpolasi. Kemudian di interpolasi HS2-nya 2727,37, dan untuk interpolasi HS1-nya itu 2776,64, dan HS1 578,41.
Kemudian pada efek 2, T1-nya dihasilkan 137,5, T2-nya 93,41, dan TS3-nya 92,74. Untuk BPR 2-nya 0,67. Ini juga sama di interpolasi. Pada efek 3, interpolasi lambdanya yaitu H2 min HS3 sama dengan 2469,42. Dan untuk flow relation to be used in balance-nya itu untuk F3-nya 2410 minus L3. Untuk L1-nya dihasilkan 4082 ini. Kemudian untuk selanjutnya itu menggunakan neraca panas. Baik, selanjutnya digunakan neraca panas dengan datum 0 derajat Celcius dengan diketahui tadi flow rate tiap-tiap efeknya V3 sama dengan F dikurangi L3, lalu V2 sama dengan L3 min L2, V1 sama dengan L2 min L1 dengan L1-nya 4082 dan F-nya 20.410. Lalu untuk neraca panas yang pertama itu sama dengan F kali CP TF min 0 tambah S kali lambda S1 sama dengan L3 kali CP T3 min 0 plus V3 H3. Lalu ditemukan persamaan 2198,226 S sama dengan 4,9 kali 10 pangkat 7 plus min 2405,045 L3. Lalu untuk persamaan yang kedua, L3 plus CP kali T3 min 0 plus V3 lambda S3 sama dengan L2 kali CP T2 min 0 plus V2H2 dan ditemukan persamaan 504,000,917 sama dengan 4.953,92 L3 plus min 2321,41 L2. Lalu untuk persamaan yang ketiga, L2 kali CP T2 min 0 plus V2 lambda S2 sama dengan L1 CP T1 min 0 plus V1 H1 ditemukan persamaan 9459732,52 sama dengan min 2339,35 L3 plus 471,92 L2. Lalu dari persamaan L2 dan L3 ini dieliminasi karena terdapat L3 dan L2 dieliminasi, lalu ditemukan L2-nya sebesar 9.224,33 kg per H, L3-nya 14496,5 kg per H, L1-nya 4082 kg per H. Dengan V1-nya 5142, V2-nya 5272, dan V3-nya 5913. Lalu dari ditemukan L3-nya dimasukkan ke persamaan S pada persamaan pertama, disubstitusi, lalu ditemukan S sama dengan 6.357,02 kg per jam. Lalu selanjutnya mencari panas dan luas area dari masing-masing efek. Untuk Q1 sama dengan S kali lambda S1 ditemukan 3.881.714 watt. Untuk Q2-nya 3.341.586 watt dan Q3-nya 3.606.431 watt. Lalu mencari luas area dengan rumus A sama dengan Q per U kali delta T,
ditemukan A1 sama dengan 33,5, A2-nya 28,25, dan A1-nya 27,74. Baik, selanjutnya untuk step ke-6 yaitu mencari neraca massa komponen solid pada efek 1, 2, 3. Untuk L1 yaitu 4.082 kg per jam, L2 9.224,33 kg per jam, dan L3 14.496,47 kg per jam. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan yang pertama yaitu F dikali XF sama dengan L3 dikali X1, sehingga didapatkan nilai X1 yaitu 0,141. Untuk persamaan kedua yaitu L3 dikali X1 sama dengan L2 dikali X2, sehingga didapatkan X2 yaitu 0,22126. Dan untuk persamaan ketiga yaitu L2 dikali X2 sama dengan L1 dikali X3, didapatkan nilai X3 yaitu 0,5. Kemudian mencari BPR baru tiap efek dengan persamaan 1,78 X ditambah 6,22 X kuadrat. Untuk BPR 1 diperoleh nilai yaitu 0,37391 dan BPR 2 0,69836 serta BPR 3 yaitu 2,445. Kemudian diperoleh nilai sigma delta T available yaitu TS dikurangi T3 saturation dikurangi BPR 1 ditambah BPR 2 ditambah BPR 3, sehingga didapatkan nilai sigma delta T available yaitu 128,43 derajat Celcius. Selanjutnya mencari delta T aksen dengan rumus delta T kali A per A rata-rata. Ditemukan delta T aksen yang pertama ditemukan 37,9 Celcius, delta T aksen 2 39,44 dan delta T aksen 3 45,81. Lalu untuk sigma delta T-nya berarti delta T1 tambah delta T2 ditambah delta T3 ditemukan 123,2050 derajat Celcius. Lalu untuk selanjutnya mencari titik didih aktual masing-masing efek dengan T1 sama dengan TS dikurangi delta T aksen 1 ditemukan T1 140,36 Celcius dengan TS-nya 178,3. Lalu untuk T2-nya T1 kurangi BPR 1 dikurangi delta T aksen 2 ditemukan T2 100,54 Celcius dan TS2-nya T1 dikurangi BPR 1 139,98.
Lalu untuk T3 sama dengan T2 dikurangi BPR2 dikurangi delta T aksen 3 ditemukan T3 54,02 dan TS3-nya T2 dikurangi BPR2 ditemukan TS3 99,84 Celcius. Izin masuk, permisi Bu Ar, ini kelompok kami nomor 32.555 baru sampai di step 7. Apakah ada komentar dari Bu Ar? Mohon maaf Bu, untuk kelompok 5 sudah selesai Bu, tapi cuma sampai step 7. Mohon maaf Bu, dari Bu Aryani belum on mic. Halo, sudah dengar suara saya? Iya Sudah, Bu, Bu. sudah. Ya, maaf tadi saya tutup, belum tak buka. Saya sudah ngomong tapi kamu ya. Itu untuk soal 5.5 itu kan untuk NaOH ya Mbak? Iya Bu. Ya, kalau untuk NaOH Anda tidak boleh menentukan BPR maupun CP, enggak pakai menentukan CP, itu langsung pakai aja figur 843 ya, enggak pakai rumus CP karena CP buat itu untuk larutan gula. Ya, bukan untuk NaOH. Ini kan untuk NaOH ya? Iya Bu, NaOH. Ya, kalau NaOH Anda pakai figur 843 boleh ya. Atau menentukan BPR dari during line. Tidak pakai persamaan, karena persamaan itu untuk larutan gula.
Bukan untuk larutan NaOH ya? Halo, Laili, Sylvia, Puspita, dan Elva. Hey, Geraldo kemana? Geraldo nggak masuk ya? Sepertinya gangguan sinyal Bu tadi ada kok di Zoom. Nggak ada ya? Dan nggak ikut presentasi di sini ya? Jar, Fajar, Geraldo kemana Jar? Sebentar Bu, tadi udah join. Jadi di pekerjaanmu itu tolong dicek lagi untuk memperkirakan BPR, kemudian menghitung CP, itu enggak pakai persamaan ya? Pakai figur, kalau edisi 4, figur 842 dan 843 ya. Halo? Sebelumnya permisi Bu, ini dari jam OTK udah selesai Bu. Ya, Fajar enggak dengar Bu Ar. Iya Bu, Diulang, tolong diulang ya. sebelumnya untuk jam OTK ini udah selesai Bu. Dan diganti Iya, buat makanya iya. Iya, betul. Jamnya habis ini. Ganti Bu Anita ya. Iya Bu. Ini dilanjutkan kapan, Fajar? Besok Bu, besok ada OTK. Ya, artinya di kelompok 55 sudah paham ya revisinya. Itu saja sih. Untuk besok diulang lagi ya pekerjaannya ya. Iya Bu, berarti untuk BPR 1, 2, 3 itu plot semua ya Bu? Ya, nggak apa-apa sudah di stop share ya. Ada yang harus, ya. Ya. Oke, nggak apa-apa dilanjut besok, silahkan di stop share. Saya sudah di alarm ini sama ketua kelas ya. Saya lanjutkan besok, silahkan di stop share saja Mbak. Iya, Bu, sudah. Oke, saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya.